Anggotanya saya sendiri Olivia, selanjutnya Miss Najira, Rosyadah, dan Utahira. Codex Alimentarius Commission merupakan komisi yang bertugas mengatur regulasi dan legislasi dunia pangan internasional, di mana setiap negara memiliki komisi serupa yang bertugas mengatur urusan dalam negeri masing-masing dengan mempertimbangkan aturan main yang ditetapkan oleh COC. Misalnya komisi serupa seperti FDA di Amerika Serikat dan BPOM di Indonesia. Selanjutnya, peran dan fungsi CAC, di mana secara umum Kodek berperan dalam mencakup seluruh standar pangan, baik itu pangan segar, semi-olahan, dan olahan yang didistribusikan kepada konsumen. CAC juga meliputi standar-standar umum mengenai pencemaran pangan. Yang pertama yaitu pencemaran pangan, di mana cemaran pangan Kodek akan menetapkan ambang cemaran logam dan batas mikroorganisme patogen dalam makanan yang tidak memiliki resiko tinggi pada makanan, serta Kodek memberi panduan agar pangan terhindar dari kontaminasi pangan. Yang selanjutnya adalah BTP, di mana BTP merupakan zat yang ditambahkan ke dalam makanan, sepenuhnya diatur dalam Kodek General Standar Makanan Aditif. Standar dengan jelas menjabarkan prinsip penggunaan aditif dan definisi penggunaan maksimal level. Standar ini bertujuan untuk menjadi satu-satunya referensi untuk makanan aditif dalam kodek. Aditif berbeda dari zat lain karena mereka telah sengaja ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan tertentu. Mengenai ambang batas dapat dilihat di situs resmi kodek. Yang selanjutnya adalah higien pangan, di mana kebersihan pangan ini bertujuan untuk menghindari mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan. Kebersihan pangan komoditas atau kelompok komoditas diatur secara relevan oleh kodek, dan kodek telah memberikan panduan kepada negara anggota untuk mengatur kriteria mikroorganisme khusus untuk menghindari kontaminasi pangan. Selanjutnya, infeksi dan sertifikasi, di mana pengiriman dalam dan keluar negeri mendefinisikan pemeriksaan dan prinsip dari praktik-praktik perdagangan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dengan pedoman dalam bagaimana untuk memasang, mengatur sebuah pemeriksaan makanan dan sistem sertifikasi, penggunaan sertifikat komunikasi dalam kasus darurat, dan prinsip-prinsip ketelusuran. Yang selanjutnya adalah pelabelan, di mana baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pembentukan CAC. Sebelum terbentuknya CAC, zaman kuno telah peduli terhadap konsumen dan memberantas bisnis curang dengan menyusun peraturan-peraturan seperti tabel SCD yang menjelaskan cara menentukan berat dan ukuran yang benar biji-bijian. Golongan Mesir kuno menetapkan label untuk diterapkan pada makanan tertentu. Di Eropa selama berabad-abad, negara mengeluarkan peraturan kualitas dan keamanan telur, sosis, keju, bir, anggur, dan roti. Pada pertengahan tahun kedua abad ke-19, munculnya hukum dan sistem kontrol makanan. Selain itu, munculnya kimia pangan. Pada tahun 1887 sampai 1911, Kekaisaran Austro-Hungaria membentuk kumpulan standar dan deskripsi produk pangan dikeluarkan sebagai Codex Alimentarius Austria. Pada abad ke-20, terjadi permasalahan perdagangan akibat setiap negara memiliki peraturan perdagangan yang berbeda-beda, sehingga berdirinya organisasi IDF, UNES, dan ISO. Pada 1940, kemajuan pesat ilmu dan teknologi pangan, baik itu analisis, pengetahuan kualitas pangan, dan juga mikrobiologi pangan. Selain itu juga penyebaran informasi tentang pangan yang media massa semakin pesat, mulai dari koran, tabloid, dan radio. Pada tahun 1953, WHO mengumumkan penggunaan bahan kimia semakin meningkat. Pada 1995, WHO dan FAO mengadakan konferensi pertama sehingga tergabungnya WHO dan FAO terbentuknya GECFA. Pada tahun 1960, konferensi pertama FAO kepada Eropa. Pada tahun 1961, sesi ke-11 konferensi FAO mengeluarkan resolusi pembentukan Komisi Codex Alimentarius. Pada 1962, konferensi standar pangan FAO WHO yang diselenggarakan di Jeneva dan menetapkan kerangka kerja antara dua lembaga. Pada tahun 1963, Majelis Kesehatan Dunia ke-16 menyetujui pembentukan CAC. Sehingga Komisi Codex Alimentarius muncul setelah proses 4 tahun dan bertemu pertama kalinya di Roma mulai 25 Juli hingga 3 Juli 1963. Baik, selanjutnya ada Komisi Codex Alimentarius, di mana komisi ini bertemu setiap tahunnya bergantian antara markas FAO di Roma dan markas besar WHO di Jenewa.
Biasanya lebih dari 600 delegasi mewakili dari 130 pemerintahan anggota dan 40 pengamat organisasi menghadiri komisi ini, di mana komisi ini memilih seorang ketua dan 3 wakil ketua dari anggota di setiap komisi. Setiap individu memegang jabatan dapat dipilih kembali 2 kali. Dengan demikian, dia melayani maksimal 3 orang. Ketua biasanya dipilih dari 3 wakil ketua. Setiap anggota kodeks memutuskan yang mana pejabat yang akan ditunjuk untuk berpartisipasi atas nama dan atas komposisi delegasinya. Delegasi nasional biasanya dipimpin oleh seorang pejabat senior ditunjuk oleh pemerintah dan dapat juga termasuk perwakilan nasional, industri makanan, organisasi konsumen, dan institusi akademik. Untuk metode sidangnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi kodeks. Yang pertama ada Codex Alimentarius Commission. Ini merupakan forum tertinggi dalam penetapan standar kodeks. Selanjutnya ada Executive Committee, di mana keanggotaan Executive Committee ini terdiri dari ketua komisi, 3 wakil ketua komisi, koordinator regional yang mewakili wilayah Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin, dan Karibia, Timur Dekat atau Lebanon, Amerika Utara, dan Pasifik Barat Daya, serta 7 negara yang masing-masing dipilih dari regional tersebut. Selanjutnya ada ruang lingkup kegiatan. Ruang lingkup kegiatan kodeks ini mencakup standar untuk semua makanan utama, baik yang diolah, setengah diproses, atau mentah, yang kemudian akan didistribusikan ke konsumen. Kodeks Alimentarius juga mencakup ketentuan umum yang berkaitan dengan bahan pangan, bahan tambahan pangan, jenis pangan, inspeksi dan sertifikasi, pelabelan, metode analisis dan pengambilan contoh, residu pestisida, dan residu obat hewan, serta mencakup ketentuan yang bersifat saran dalam bentuk petunjuk pelaksanaan, pedoman atau rekomendasi lainnya. Kodeks ini juga dipublikasikan agar dapat digunakan sebagai panduan atau referensi bagi negara dalam mengembangkan standar di bidang pangan dalam rangka melakukan harmonisasi secara internasional. Selanjutnya, ini merupakan output yang dihasilkan. Dapat kita lihat sendiri, ini merupakan daftar dokumen kompilasi standar kodeks dan spek yang terkait. Ini adalah lanjutannya. Selanjutnya, ini merupakan publikasi kodeks. Mekanisme sidang kodeks. Yang pertama yaitu pertemuan rutin kodeks. Sebagaimana tertuang pada struktur organisasi Codex Alimentarius Commission, terdapat 5 pertemuan rutin yang dilakukan oleh komisi dan komite, yaitu pertemuan CAC, Executive Committee, Codex Committee, Intergovernmental Task Force, dan Regional Committee. Sejak tahun 2003, sidang komisi ini dilaksanakan setahun sekali, sedangkan sebelumnya itu dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, yang berlokasi di kantor pusat FAO di Roma, di Italia, atau di kantor pusat WHO di Jenewa, Swiss. Sidang eksekutif komite ini dipimpin oleh ketua komisi yang bertujuan untuk menyusun rekomendasi kepada komisi mengenai rencana strategis, program kerja komisi, mengkaji permasalahan khusus, memonitor perkembangan standar, serta melakukan tinjauan kritis atas usulan standar baru yang diajukan oleh subsidiary body codex. Mekanisme pelaksanaan sidang, yang pertama itu informasi sidang. Informasi sidang ini dikirimkan 2 atau 3 bulan sebelum pelaksanaan sidang. Informasi sidang ini akan dikirimkan melalui Kodeks Kontak Point negara anggota. Kemudian profesional agenda dan finansial agenda. Profesional agenda untuk sidang kodeks ini disiapkan oleh Sekretariat Kodeks setelah berkonsultasi dengan negara tuan rumah. Kemudian partisipasi dalam sidang. Setiap anggota diminta untuk mengirim delegasi yang terkait dengan materi sidang. Biasanya itu delegasi yang dikirimkan itu berisi ketua delegasi. Namun boleh diizinkan untuk mengirim beberapa delegasi, tetapi hanya 1 orang yang ditunjuk sebagai ketua delegasi. Kemudian ketua sidang kodeks. Ketua komite biasanya berasal dari negara tuan rumah, sedangkan ketua untuk regional komite berasal dari negara yang menjadi koordinator regional. Kemudian pelaksanaan sidang. Ketua sidang memimpin sidang dan memberikan kesempatan kepada delegasi untuk berbicara. Ketua bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sidang
dan sesuai dengan aturan dan prosedur CAC. Kemudian penyampaian usulan. Usulan dapat disampaikan pada hari pertama sidang. Kemudian penetapan keputusan. Pengambilan keputusan dalam Kodeks Alimentarius secara umum dilakukan dengan konsensus. Sangat jarang sekali dilakukan voting, namun dilakukan voting bila ada beberapa hal yang mendesak. Kemudian penetapan bahasa. Bahasa resmi kodeks adalah bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Akan tetapi bahasa untuk dokumen kerja kodeks adalah Inggris, Prancis, dan baik. Di sini merupakan salah satu contoh penerapan kodeks di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mendorong ikan bali, sardinella atau ikan lemuru masuk ke dalam amandemen Kodeks Standar for Canned Sardine and Sardine Products atau CXS 941981 yang merupakan bahan baku utama sardin kaleng Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan mutu keamanan pangan bagi Indonesia. Sehingga definisi baru keamanan pangan dari kodeks adalah jaminan bahwa pangan tidak akan menimbulkan dampak kesehatan yang merugikan konsumen bila diolah atau dimakan sesuai peruntukannya.